Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak, Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman pemirsa, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Makan Bakwan. Menjadi generasi muda Islam idaman, bekal untuk negeri di masa depan. Maka jangan dipotong-potong dulu, itu ada kepanjangannya tuh. Walaupun makan bakwan cuma ada panjangnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Generasi muda adalah generasi harapan bangsa, betul? Adalah generasi yang menjadi tolak ukur kemajuan atau kemunduran suatu peradaban. Di dalam buku kajian tematik Al-Quran tentang kemasyarakatan, pada halaman 290, salah satu penulisnya Bakri Lakajong mengatakan, kemajuan generasi muda dipandang sebagai kecerahan masa depan. Tetapi kemunduran generasi muda dipandang sebagai problem kesuraman. Coba bayangkan betapa besarnya pengaruh generasi muda bagi bangsa, negara, bahkan dunia. Tetapi ikhwafillah, kenyataannya pada saat ini, hampir sebagian besar generasi muda kita banyak yang jauh dari agama. Kita bisa melihat bagaimana realitas kehidupan berbicara. Masjid lebih banyak diisi sama orang tua. Kafe lebih ramai kadang. Pas orang azan pun kadang tak peduli. Mau ke masjid tak peduli. Tetap aja di kafe itu. Pacaran. Pegang-pegang tangan. Sentuh-sentuh. Bergaul berlebihan dengan yang bukan mahram. Sibuk dengan dunia. Lupa dengan Allah. Lupa dengan Nabi Muhammad. Tidak produktif. Tidak berbuat kebaikan, banyak mageran dan lain sebagainya. Kalaulah kondisinya seburuk ini, ikhwafillah, maka bagaimana nasib negara kita nanti? Bagaimana nasib dunia kita nanti? Ini reminder buat kita semua. Maka perlu tiap-tiap kita mengusahakan untuk membentuk generasi muda Islam idaman untuk bekal negeri di masa depan. Bagaimana caranya ikhwafillah? Ada beberapa cara. Apa dia? Yang pertama adalah memperbaiki iman dan takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Apa artinya? Allah ingin kita perbaiki lagi mana-mana ibadah kita yang masih kurang. Perbaiki lagi keislaman kita. Barangkali ikhwafillah, kalau kita masih malas sholat, cobalah perbaiki. Paksain buat sholat. Kita masih sering sholat sendiri, coba paksain. Sholat jamaah di masjid kah, di musola kah, buat sholat jamaah. Malas baca Quran.
Coba paksain diri kita untuk baca Quran minimal 1 ayat per hari, jadilah. Perbaiki apa-apa ibadah yang kurang tuh kita tambah lagi, kita perbaiki lagi. Kenapa? Karena ketika kita perbaiki iman kita, takwa kita, ibadah kita, maka insya Allah Allah perbaiki hidup kita semuanya. Allah mudahkan semuanya. Itu yang menjadi kunci pertama. Yang kedua adalah hati-hati dalam memilih teman bergaul. Jangan sampai salah pilih teman. Na'udzubillah, salah pilih bisa masuk jurang kita. Saking pentingnya hal ini, Rasulullah pun telah mengingatkan dalam hadis beliau dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang ia jadikan sebagai teman dekat. Kalau kita berteman dengan orang yang saleh, alhamdulillah, insya Allah kita akan ikut saleh. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang salah, na'udzubillah, dari saleh lama-lama bisa ikut salah juga. Maka perhatikan siapa teman bergaul kita. Dan yang ketiga adalah teruslah hijrah menjadi lebih baik dan tetap berdakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan orang di antara kamu yang berbuat kebajikan, mengajak diri mereka dan orang lain kepada kebaikan, mencegah diri mereka dan orang lain dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maka sembari kita memperbaiki kualitas iman kita, takwa kita, ibadah kita, seraya kita memperbaiki aspek yang lain juga. Perbaiki kebiasaan kita, habit kita, produktivitas kita, mulai kebiasaan baca buku, mulai kebiasaan menghafal Quran, hadis dan lain sebagainya. Mulai kebiasaan yang baik-baik, olahraga, pola makan yang halalan thayyiban, sehat begitu. Perbaiki pola tidur kita, pola hidup sehat kita. Ikhwafillah rahimakumullah, dengan kita perbaiki semuanya insya Allah kita bisa memperbaiki banyak hal menjadi lebih baik. Dan ingat, jangan pernah sibuk sendiri saja. Tapi tetaplah berdakwah, ajak orang lain juga. Karena Islam ini adalah agama dakwah. Agama yang mengajarkan kita untuk peduli dengan siapapun. Ikhwah fillah rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sungguh hadza wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.